Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. 5. Kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, retur dan pengurangan penjualan. Yang kedua, penghapusan piutang tak tertagih. Yang ketiga, penjualan, tunai dan kredit. Yang keempat, penerimaan kas. Dan yang kelima, estimasi beban piutang tak tertagih. Apa saja sih yang dilibatkan dalam siklus penjualan dan penagihan? Siklus penjualan dan penagihan melibatkan keputusan serta proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. 3 jenis salah saji yang mungkin terjadi. 1. Pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. 2. Pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. 3. Penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Fungsi bisnis untuk siklus penjualan dan penagihan. 1. Pemrosesan pesanan pelanggan. 2. Pemberian kredit. 3. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. 4. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. 5. Pengiriman barang. 6. Penghapusan piutang usaha tak tertagih. 7. Penyediaan piutang tak tertagih. Dan yang ke-8, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Bagaimana auditor memahami pengendalian internal? Dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, auditor mempelajari bagan arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan work. Langkah untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama, ada auditor memerlukan kerangka kerja. Yang kedua, auditor mengaitkannya dengan tujuan. Yang ketiga, auditor menilai risiko model untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Dan yang terakhir, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya bagi penjualan. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, merancang pengujian substansif atas transaksi untuk menguji salah saji moneter bagi setiap tujuan. Dan yang kedua, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang ketiga, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan. Piutang usaha adalah penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada.